Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi pada hari ini anak kelas 6, yaitu tentang peduli lingkungan. Untuk sebelumnya, selamat belajar di rumah dan selamat menunaikan ibadah puasa untuk anak-anak kelas 6 semuanya. Semoga ibadahnya semua lancar. Hari ini kita belajar tentang peduli lingkungan. Apa itu lingkungan? Di sini yang harus kita pelajari di materi bab 8 ini, anak-anak bisa membuka bukunya di halaman 141. Di sini sudah ada peta konsep tentang ajaran Islam tentang peduli lingkungan. Ajaran Islam itu di sini ada 2 tentang peduli lingkungan. Yang pertama, sikap peduli lingkungan dan manfaat kepedulian terhadap lingkungan. Jadi, kita itu diwajibkan untuk peduli terhadap lingkungan kita, karena peduli terhadap lingkungan itu termasuk dalam ajaran Islam. Untuk selanjutnya, lingkungan itu apa? Di sini kita bisa membaca di halaman 143. Lingkungan merupakan tempat tinggal dan berkembang biak manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi tempat kita semua ini lingkungan. Jadi kita harus merawatnya dengan baik. Di sini sudah ada ayat Al-Quran mengenai lingkungan. Bismillahirrahmanirrahim di surat Ar-Rum ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi kita semua yang ada di darat dan di bumi itu, kerusakannya itu yaitu disebabkan karena perbuatannya manusia. Kalau kita baik terhadap lingkungan, merawat lingkungan, maka tidak akan terjadi kerusakan. Biasakan di laut, membuang limbah ke laut atau ke sungai itu akan menyebabkan laut itu kotor dan mengganggu ekosistem laut. Dan sungai biasanya sampah bertumpuk dan menyebabkan banjir ketika hujan, karena memang ulahnya manusia. Selanjutnya, menurut para ahli itu, lingkungan adalah segala hal yang ada di sekitar makhluk hidup, baik berupa benda mati ataupun hidup, serta terpengaruh dan memberikan pengaruh terhadap aktivitas manusia. Jadi lingkungan itu sehat atau tidaknya tergantung kita yang mengelola, karena manusia itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah atau pengatur atau yang merawat bumi ini.
Untuk selanjutnya, di sini anak-anak bisa dibaca sendiri yang dimaksud dengan lingkungan. Terus lingkungan itu terdiri atau dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan abiotik itu segala sesuatu yang bernyawa atau tempat hidupnya makhluk organik seperti manusia, hewan, tumbuhan, virus, serta makhluk hidup lainnya. Sedangkan lingkungan abiotik merupakan kebalikan dari lingkungan biotik. Segala sesuatu yang tidak bernyawa atau anorganik seperti bebatuan, mineral, tanah maupun unsur alam lainnya. Di sini contoh gambar lingkungan yang terdiri dari komponen abiotik dan biotik dan abiotik di sini. Ya, semua jenis lingkungan berupa lingkungan biotik maupun lingkungan abiotik ini dapat memberikan manfaat jika dikelola dengan baik, serta dapat membuat mudarat atau kerusakan jika manusia tidak dapat mengelola dengan baik. Oleh sebab itu, kita harus mampu mengelola dan menjaganya dengan baik. Itulah materi hari ini anak-anak semuanya. Nah, sekarang bisa dikerjakan tugas aktivitasku. Di sini tugasnya, perhatikan lingkungan yang ada di sekitar sekolah kalian. Karena sekarang belajar di rumah, maka di sekitar rumah kalian. Lalu tuliskan apa saja yang termasuk lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Apakah jenis lingkungan tersebut telah dikelola dengan baik atau tidak? Presentasikan hasil aktivitas kalian di depan kelas. Nanti untuk ini tidak usah dipresentasikan, cukup dikirim lewat link yang akan saya kirim lewat WA nantinya atau grup WA. Anak-anak bisa mengerjakan ini, mengamati di lingkungan sekitar yang termasuk lingkungan biotik atau lingkungan abiotik, apakah sudah dikelola dengan baik atau tidak gitu. Kalau tidak dikelola dengan baik, itu bagaimana caranya atau bagaimana solusinya agar lingkungan tersebut menjadi lingkungan yang baik gitu. Terima kasih, itulah materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.